Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan semua umat Tuhan yang telah digerakkan Tuhan untuk hadir bersama menyaksikan acara ini. Mari berdoa dan belajar firman Tuhan di siang hari. Ya. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita, separuh waktu kita bekerja, pelayanan telah dipimpinnya, dan kalau kita doakan, ya usaha dan pelayanan ditambah doa, pasti akan menjadi sempurna. Bersyukur kepada Tuhan untuk nafas kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan pada siang ini, sehingga kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Dari Roh Nubuat, ya, doa dari tulisannya White, dan kembali kita membahas kabaran 3 malaikat. Apa yang kita lakukan? Penginjilan, I will go. First see, pekabaran 3 malaikat untuk manusia di akhir zaman. Juga telah akan hadir pendeta Happy Putar-Putar yang menyampaikan pendalaman Alkitab dari program Sekolah Sabat. Sebagai lagu pembuka, mari kita dengarkan lagu yang satu ini. Ajaib ya kau.
berdoa, Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat istimewa bagi kami pada saat ini. Berbicara Tuhan dalam pertemuan ini, kami siap untuk mendengarkan. Hadirlah Roh Kudus Tuhan dan Roh Kristus tinggal dalam hati kami. Ampuni dosa kami dan berkati semua alat agar berjalan dengan baik, sehingga kami jelas mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Saat ini kita akan belajar tulisan Roh Nubuat. Saya akan share screen. Baik. Dalam tulisan Roh Nubuat Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 19, ya, dituliskan di sana, dalam arti khusus orang-orang Advent. Ya, ini orang Advent adalah orang yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau the Remnant Church, ya, telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Ya. Kepada mereka telah dipercayakan amaran terakhir bagi dunia yang sedang binasa. Wow. Jadi, penginjilan umat Tuhan di akhir zaman adalah tentang amaran terakhir. Apa itu? Ya. Menjadi penjaga dan pembawa terang tentang amaran terakhir. Ya. Pada mereka bersinar terang ajaib dari firman Allah. Mereka telah diberikan pekerjaan akan maksud yang paling hikmat. Apa itu? Mengumumkan pekabaran pertama, kedua, dan ketiga. Apa ini? Pekabaran pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu sangat penting. Mereka tidak mengizinkan yang lain memikat perhatian mereka. Apa itu pekabaran? Ya ini pekabaran malaikat pertama, pekabaran malaikat kedua, dan yang ketiga. Pekabaran malaikat pertama, kita sudah bahas 4 hari berturut-turut, ya, tentang panggilan kita sedang hidup di akhir zaman, harus takut akan Tuhan. Kenapa? Karena saatnya penghakiman. Penghakiman, di mana orang jahat akan diadili, orang benar pun diadili. Yang benar akan mewarisi kerajaan surga, yang salah akan mengalami api yang kekal, dibakar. Ya, ini yang pertama. Tandanya pengikut Tuhan adalah penyembah Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yaitu ya mereka yang mengadakan beribadah di hari Sabat. Nah, ini dia panggilan untuk di pengadilan. Sekarang kita hidup dalam penghakiman. Dari mana itu kita tahu? Ya, nah sebagai umat gereja Masehi Generasi ke-7, dari sinilah kita masuk kepada nubuatan Daniel dan Wahyu. Yang mana orang-orang tidak mengerti tentang ini, ya. Telah dinubuatkan, ya, kapan permulaan pengadilan tersebut di Alkitab. Ya. Apa yang kedua? Sudah rubuh Babel. Apa itu Babel? Kekacauan. Firman Tuhan dicampur aduk dengan pandangan dunia, pendapat dunia. Ya. Sudah rubuh. Ya. Artinya kekuasaan, ya, gereja-gereja yang mencampur adukan firman Tuhan sudah tidak ada lagi. Nah, kalau yang pertama ini adalah zamannya William Miller 1884, ya. Kedua, 20 tahun kemudian, ya, zaman untuk keluar, ya, William Miller katakan penghakiman berakhir, dia kira Yesus datang. Sementara yang kedua, keluar kita, nggak ada lagi gereja-gereja Protestan Katolik yang campur aduk, kita harus kepada firman Tuhan. Memang firman Tuhan sudah jauh diungkapkan di zamannya Protestan, namun masih ada yang belum tentang hari Sabat.
yang merupakan tanda bagi penyembah Tuhan. Ya. Lalu apa malaikat yang ketiga? Ya, ini dia malaikat ketiga. Jikalau ada yang menyembah patung dan binatang, ya, maka mereka akan apa? Mendapatkan akibat kemarahan, ya, murka Allah. Ya. Jadi ketua ketiga ini nasib orang yang jahat. Namun di akhir katakan, berbahagialah orang yang membasuh jubahnya, ya, karena mereka yang beriman dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, ternyata untuk mendapatkan keselamatan dari pengorbanan pertama, kedua, dan ketiga adalah kita harus beriman dalam Yesus Kristus. Kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Yesus Kristus. Ini penggambarannya ya. Jadi kita ulang-ulangi sampai saya sendiri yang membawakan jadi luar kepala, saudara. Ya, haleluya. Kapan itu? Nanti pada waktu terjadinya pemaksaan ya, harus beribadah di hari Minggu bukan di hari Sabat. Nah sekarang karena kita ya, kenapa program ini dibuat adalah supaya kita tetap termotivasi, terinspirasi. Seperti Nabi Yesaya ditanya Tuhan, siapa yang akan kutus? Ini aku, utuslah aku. Kenapa dia katakan itu? Karena dia telah melihat kemuliaan Tuhan, kerub Tuhan. Dan dia mau melakukan misi. Nah kita berdoa di siang hari, pagi, petang, ya, malam, ya, untuk mau melakukan misi. Nah misinya apa? Harus ada perbedaan. Ya. Jangan lupa, perbedaan misi yang spesifik yang harus dilakukan oleh kita di akhir zaman, yaitu penggabaran 3 malaikat. Nah, untuk membuat perbedaan itu, kita lihat sejarah. Ya. Kalau di Alkitab, kejadian, perjanjian baru, lama, ya, Israel jasmani adalah kelompok umat Tuhan. Ya, yang dipilih untuk menyampaikan misi penyelamatan ke seluruh dunia. Ya. Dan itu dijanjikan waktu di kejadian 3 ayat 15. Ya. Keturunan Adam dan Hawa. Ya. Dan itu kita bisa lihat dalam Matius 1. Ya. Misinya adalah, kalau kau mau selamat, engkau harus mengorbankan domba. Dan domba itu adalah perlambang dari mana Yesus akan datang. Ya. Menebus manusia dari dosa. Dan ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis katakan, inilah anak domba Allah. Jadi, pekabaran Injil daripada Israel jasmani, ya, mulai kejadian, adalah keselamatan oleh kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan binatang yang melambangkan Yesus Kristus, anak domba Allah. Nah, setelah Yesus datang, ya, kemudian keselamatan itu, ya, penginjilan itu tidak lagi bagi orang Israel karena mereka menolak Yesus, ya, dalam nubuatan, penggabaran 3 malaikat, buku Daniel, saudara akan melihat, ya, bahwasanya semenjak Stefanus dirajam mati, batu akhirnya itu diberikan kepada Israel rohani, Kristen. Nah, umat Kristen rohani ini punya misi, ya, misi penyelamatan, penginjilan, yang berdasarkan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Matius 24 ayat 14. Pergilah ke seluruh dunia, ya, jadikan murid, kemudian baptis, kemudian ajar mereka melakukan firman Tuhan. Nah, Kristen mula-mula inilah yang disebut jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Apa misi penginjilannya? Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup. Siapa yang percaya, dia akan apa? Selamat. Yohanes 3 ayat 16. Berikan kebaikan, tunjukkan kasih Yesus, ya,
memaafkan, mengampuni. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus. Nah, untuk di zaman akhir, saudara dan saya, ya, disebut umat yang sisa. Kenapa? Karena setelah Laodikia, ya, ada umat yang sisa yang disebut Wahyu 12:17, ya, maka marahlah naga itu kepada keturunannya yang lain. Keturunan sebelumnya kan dari Adam dan Hawa adalah Adam dan Hawa, Israel dan Yesus, ya. Sementara keturunan yang lain adalah dalam Wahyu 12 ayat 17 yang menurut hukum Tuhan, ya, dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu adalah apa? Roh nubuat. Ya. Apa itu? Ya, firman Tuhan yang bisa mempelajari dan mengajarkan akan pekabaran dari buku Daniel dan Wahyu. Ya. Inilah umat yang sisa itu, ya, mengabarkan pekabaran 3 malaikat untuk keluar dari Babel. Ya. Kita sudah tiba di hari penghakiman, ya. Dalam buku Daniel 8 ayat 14. Nah, di sini ya. Jadi masuknya kita kepada penginjilan misi adalah penghakiman, ya. Dan pemberitahuan tanda umat Tuhan di akhir zaman, ya, adalah mereka yang menguduskan akan hari Sabat. Kenapa? Karena setan, binatang naga itu, ya, bersama pengikutnya akan membuat, ya, tandingan, ya. Kalau hari Sabat adalah hari ke-7 Tuhan, sementara tanda binatang dan patung, ya, ada angka 666. Nah, saudara tuh, kenapa ini 6? 6 ini adalah manusia diciptakan di hari ke-6. Sementara 7 adalah angkanya Tuhan. Manusia tidak bisa masuk ke angka 7, karena itu adalah miliknya Tuhan. Dan 3 angka 6 adalah sejarah membuktikan di Alkitab. 3 peristiwa yang mana manusia mencoba menyamakan dirinya dengan Allah. Allah katakan, aku tidak akan membinasakan dunia ini dengan air bah lagi, makanya ada pelangi sebagai tanda. Namun mereka, Nimrod, ya, dengan hebatnya membangun apa? Menara Babel, ya, untuk mencapai yang maha tinggi. Disitulah akhirnya Tuhan kacaukan mereka, ya. Kemudian peristiwa apa lagi? Ya, angka 6 dan 6. Jadi, manusia ingin menyamakan diri dengan Allah, tapi tidak bisa mencapai angka 7. Ya, biar 6, terus tak akan bisa mencapai 7. Karena 7 adalah hari ke-7 Tuhan menjadi milik Tuhan, ya. Hari ke-6 manusia diciptakan. Nah, inilah pekabaran umat Advent yang harus disampaikan kepada semua orang, ya. Tidak hanya berbuat baik, ya. Tidak hanya keselamatan oleh karena percaya kepada Yesus saja, tapi harus diberitahu ini kita sudah berada di akhir zaman. Akan ada, ya, pengelompokan. Mana umat Tuhan, mana yang mengikuti setan, si ular tua itu, ya, dengan tanda binatang dan patung. Nah, kita selama ini terlalu menekankan ini Sabat dan 666, ya. Padahal sebenarnya di akhir dari pekabaran 3 malaikat itu, ini yang diselamatkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus di dalam manusia. Ini rupanya saudaraku, ya. Pekabaran 3 malaikat itu harus lebih mengutamakan memberitakan tentang si pemilik Sabat, si pemilik hukum Tuhan, si pemilik dunia, si pemilik angka 7. Bila mana kita, ya, menghadirkan Yesus dalam diri kita, mematikan diri kita dan Yesus yang hidup, maka kebenaran Yesus, kemenangan Yesus dalam mengikuti firman Tuhan, hukum Tuhan,
menjadi bahagian manusia. Sekali lagi, kalau Israel jasmani menceritakan tentang Yesus Kristus ya akan datang yang saat ini mengenai domba Allah ya. Kalau Israel rohani, Yesus Kristus jalan keselamatan dan hidup ya. Sementara di pekabaran sekarang di akhir zaman ini bukan menceritakan Yesus yang ada di depan, Yesus yang ada sekarang, tapi Yesus yang sudah ada itu hidup di dalam manusia. Jadi bagaimana Yesus hidup di dalam diri manusia yang membenarkan manusia. Inilah pekabaran keselamatan oleh karena kasih karunia. Amin, saudaraku. Di sini intinya. Jadi bukan ini nomor 2, nomor 3 ini. Tapi yang paling utama adalah pekabaran 3 malaikat, bagaimana Yesus bisa hidup dalam diri kita mati, kebenaran Yesuslah yang membuat kita menjadi penurut hukum Tuhan, kebenaran Yesuslah yang membuat kita menjadi pemenang. Jadi penginjilan di akhir zaman adalah Yesus yang hidup, kita yang mati. Bagaimana caranya? Kita harus tinggal dalam Yesus Kristus. Nah ini pekabarannya ya, Daniel 8 ayat 14. Kalau kita mau belajar buku Daniel, kadang kita belajar Daniel mulai dari yang pasal 2 ya, Daniel 1, 2, patungnya dan lain sebagainya. Masuk di sini dulu. Ya. Kalau kita sudah masuk di sini baru masuk dia. Ya. Jadi caranya nih, kiat-kiatnya. Ya. Jadi pekabaran kita di akhir zaman adalah pekabaran tentang kasih karunia. Bagaimana Yesus hidup dalam diri saya mati. Ya. Bagaimana Yesus menyelamatkan saya. Ya. Ini sekali lagi saya kasih gambaran, kalau orang supaya kita bisa menginjil kepada orang yang kalau di sekitar kita yang bukan Kristen. Umumnya mereka berusaha selamat melalui usaha pribadi. Karena saya. Nah, orang Kristen, ya, saya menurut firman Tuhan supaya saya selamat dan diberkati Tuhan. Ya. Sementara kalau akhir zaman, ya, agar Yesus yang hidup, bukan saya yang hidup, ya. Saya menurut firman dan hukum Tuhan, bukan karena saya yang mau, tapi karena saya melihat betapa sayang dan rindunya Tuhan Yesus agar aku selamat. Jadi motivasi keselamatan itu datangnya daripada Yesus. Ya. Sekali lagi, ibarat kita lagi tenggelam, ya, di sungai, lalu Yesus melemparkan pelampung, ya, agar dengan diikat tali supaya dia bisa tarik, supaya dia selamat, ya. Nah, pada waktu kita menerima pelampungnya itu, apa alasan kita? Kalau alasan kita, aduh, aku mau selamat karena aku masih mau hidup lagi. Itu namanya keselamatan karena keinginanmu, karena usahamu, ya. Tapi, kalau kenapa saya terima? Karena saya lihat Yesusnya. Sayang sekali dia sama saya. Dia mau rela mati buat saya. Dia cinta saya. Dan dia pengen sekali agar saya selamat. Nah, oleh karena cintanya itulah, maka saya bergerak untuk menerima keselamatan itu. Nah, itu makanya firman Tuhan katakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan turut perintahku, turut firman. Jadi, pekabaran di akhir zaman, ya, 3 malaikat adalah menunjukkan kasih Tuhan yang sebanyak-banyaknya kepada manusia. Dan kasihnya itulah yang membuat orang terpanggil untuk mau mengikut Yesus. Haleluya. Baik, kita lanjutkan untuk doa, ya. Doa minggu ini, ya, dalam chapter 9, prayer power. Kenapa kita bicara doa mengenai tulisan doa ini? Karena memang kita hidup berdoa dan menginjil melalui doa, mendoakan satu nama yang belum Advent, satu nama yang sudah Advent murtad untuk kembali kepada Yesus. Kesimpulannya, ya, saudara boleh bisa lihat nanti di website secara keseluruhan pasal 9, tapi ini kesimpulannya
Kekuatan ilahi menunggu mereka yang menginginkannya. Lihat, ada kuasa ilahi untuk memenangkan jiwa, untuk memenangkan kita, menghadirkan Yesus hidup dalam diri kita, bila mana kita berdoa. Bahkan doa singkat dapat membuat kekuatan roh. Ya, jadi seandainya roh lemah, daging roh menurut, tapi daging tidak, kita harus berdoa. Ya, sama seperti Nehemia katakan, saya berdoa kepada Allah di surga. Berikut, berdoa seperti yang didoakan Nehemia pada saat dibutuhkan adalah sumber yang diperintahkan oleh orang Kristen dalam keadaan ketika bentuk-bentuk doa lain mungkin tidak mungkin. Ya. Doa adalah rahasia kekuatan spiritual. Jadi saudara-saudara tidak perlu cari-cari pembimbing rohani, ya. Orang-orang yang aneh-aneh. Melalui doa, saudara dapat kekuatan spiritual. Karena doa adalah nafas jiwa. Ini adalah rahasia kekuatan spiritual. Dengan doa, itu membawa kuasa dari Allah. Kuasa akan datang dari Allah kepada manusia sebagai jawaban atas doa iman. Doa membawa kesuksesan dalam konflik dengan dosa. Apa masalah saudara? Saudara sedang bergumul untuk melawan keinginan daging Anda yang lemah. Jawabannya doa. Ya. Saudara sedang emosi atau dendam, jangan pergi kemana-mana. Jawabannya adalah berdoa. Ya. Karena melalui doa, saudara berhasil mengatasi masalah dosa Anda. Kemudian doa berpegang pada kuasa yang terbatas. Ya. Iman yang benar dan doa yang benar. Betapa kuatnya mereka. Mereka bagaikan dua lengan yang dengannya manusia yang memohon berpegang pada kuasa kasih tanpa batas. Jadi jangan tinggalkan pertemuan kita ini di siang hari, ya. Anda berdoa di pagi hari, Anda berdoa di sore hari, tambahkan berdoa di siang hari. Ya. Doa menguatkan kita terhadap godaan setan. Nah, ini dia. Ya. Berdoa, maka kita tidak mudah digoda oleh setan. Doa mencapai singgasana Tuhan. Ya, saudaraku, sebelum kita benar-benar bertemu dengan Tuhan, dibawa Tuhan ke surga di langit ketiga, ya, biasakan suasana singgasana Tuhan melalui doa. Dan dengan berdoa, suara kita sampai ke telinga Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena Tuhan telah membuka isi hatinya kepada kita di siang hari ini, betapa rindunya Tuhan hidup bergaul dengan kita. Dan ingat, misi kita di akhir zaman adalah satu, ya, mengizinkan Yesus hidup dalam diri kita. Keselamatan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya, penginjilan kita adalah penginjilan hidupkan Yesus, mematikan diri, dan biarkan Dia menjadi terang sejelas-jelasnya melawan setan yang akan muncul dengan kelompoknya dalam bentuk patung dan bilangan nama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum itu kita dengarkan lagu pujian ini.
Legas putar-putar, kami persilahkan. Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu, Sudah jelas suara saya ya? jelas. Terpujilah nama Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, janji perjanjian kekal Allah, dan pekan ini adalah pelajaran yang ke-10, perjanjian baru. Pelajaran hari Sabat petang, Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu kemarin sudah dibahas, dan saat ini kita akan pelajari pelajaran hari Kamis, Imam Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara, saya ingin kembali mengulangi sedikit apa yang dimaksud dengan perjanjian. Nah, perjanjian ini antara dua pihak tentunya. Pihak Allah dan manusia. Allah dan umatnya. Demikian juga ada perjanjian antara manusia dengan manusia. Antara suami dan istri. Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Pada waktu Yakub melarikan diri dari mertuanya, yaitu Laban, lalu Laban dengan orang-orangnya mengejar, dan bertemulah mereka di satu tempat yang disebut dengan Galet, dan itu juga disebut dengan, kalau nggak salah, Mispa ya. Itu dalam Keluaran pasal 31. Nah, saudara-saudara, yang menarik di sini, pada waktu mereka sudah bercakap-cakap, ada deal, ada syarat, ada kewajiban masing-masing, dan mereka berjanji setia melakukan isi kesepakatan tersebut. Lalu mereka mendirikan tumpukan batu. Masing-masing yang hadir mengambil batu dan menumpuk batu itu menjadi satu gundukan. Dan yang menarik lagi, biasanya orang di perjanjian lama akan makan bersama. Orang Batak juga dan suku yang lain ada melakukan hal demikian. Dan saudara-saudara, mereka memotong hewan dan itu dibagi sama biasanya. Sekalipun tidak dijelaskan dalam Kejadian pasal 31, tapi saudara-saudaraku, kelompok Laban dan kelompok Yakub mendapat bagian yang sama. Maka artinya saudaraku, mereka mengaminkan dan berjanji untuk melakukan akan perjanjian tersebut. Itulah kata perjanjian dari bahasa Ibrani yang disebut dengan berit. Nah, ayat hafalan kita saudaraku dari Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, saudara-saudaraku, kemarin sudah dijelaskan bahwa kenapa harus ada perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru diperlukan oleh karena perjanjian yang lama itu sudah usang. Kenapa usang? Karena tidak dihargai lagi dan tidak dihormati lagi dan tidak dituruti. Nah, saudara-saudaraku, kita mulai pelajaran kita ini, para imam yang melayani di bait suci duniawi. Mereka diurapi untuk tugas pelayanan di bait suci duniawi. Mereka memiliki panggilan spesial calling. Mereka diordain orang Lewi dan para imam dengan tugas masing-masing. Lalu mereka mengadakan pelayanan korban bakaran pada pagi dan petang. Saudara-saudara, itu tugas utama mereka. Pada pagi mereka akan melakukan korban bakaran dan petang juga demikian halnya. Dan yang berikut adalah sepanjang hari
mereka melayani umat Tuhan. Ketika ada orang yang berdosa datang membawa persembahan syukur, persembahan penghapus dosa, dan persembahan yang lain, mereka layani itu. Jadi para imam tugasnya melayani sepanjang hari. Imam besar kita, yaitu Yesus, melayani di surga. Dikatakan tidak terikat dengan janji, terikat dengan janji dalam perjanjian baru. Pelayanan ibadah baik suci di perjanjian lama adalah seputar kurban dan pengantaraan. Dan simbol itu atau itu melambangkan keselamatan di dalam Yesus. Upaya Yesus untuk menyelamatkan manusia itu digambarkan dalam seluruh aspek pelayanan di bait suci duniawi. Namun tidak ada keselamatan dari atau dalam upacara tersebut. Oleh karena keselamatan itu adalah Yesus. Jadi ketika mereka melakukan itu, mereka beriman kepada Yesus yang nanti akan mati untuk menyelamatkan manusia yang darahnya tercurah. Saudaraku, darah Yesus dasar perjanjian baru. Kita baca Ibrani 10 ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi itu hanya simbol atau lambang di mana darah yang sejati, yaitu darah Yesus, akan tercurah di kayu salib. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yaitu perjanjian baru, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikian juga Ibrani 9 ayat 26, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi saudaraku, darah Yesus, darah yang sejati, darah yang dilambangkan dengan pencurahan darah-darah yang dilakukan oleh orang Israel, oleh umat Tuhan di perjanjian lama, sehingga itu menggambarkan dengan iman mereka percaya bahwa Yesus akan mati di kayu salib dan akan menyelamatkan mereka dan menghapus dosa-dosa mereka. Namun saudara-saudaraku, ada yang menarik di sini. Ada beberapa para pakar, para teologi dari denominasi yang lain mengatakan, saudara-saudaraku, jadi di perjanjian lama nggak boleh makan darah. Tapi setelah darah Yesus sudah tercurah, maka bebas makan darah. Nah, saudara-saudara, tentu saja itu adalah satu kesimpulan yang tidak benar atau tidak mendasar. Yang jelas adalah dari awal Tuhan sudah katakan darah itu tidak boleh dimakan karena itu adalah kehidupan. Bukan berarti setelah Yesus mati di kayu salib bahwa darah itu menjadi halal atau darah binatang boleh dimakan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, peralihan turning point dari pelayanan di bait suci duniawi dengan bait suci surgawi itu dilambangkan dengan robeknya tirai bait suci duniawi. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan sebagainya. Jadi pelayanan keimamatan orang Lewi, para imam, itu berakhir ketika robek dari atas ke bawah tirai di bait suci dunia. Ibrani 8 ayat 1 sampai 5. Ini menjelaskan bahwa Yesuslah imam besar yang sesungguhnya. Inti segala yang kita bicarakan ialah apa? Kita mempunyai imam besar yang demikian,
yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi bait suci yang di surga didirikan oleh Tuhan, bukan didirikan manusia seperti bait suci tabernakel yang ada di dunia ini. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Dan saudara-saudara, tolong digarisbawahi bahwa Yesus bukanlah dari suku Lewi. Namun dari suku apa kira-kira? Suku Yehuda. Benar. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, di atas gunung Sinai tentunya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bait suci yang ada di dunia ini, di mana ada pelayanan, pengorbanan, penghapusan dosa dan sebagainya, adalah lambang. Dan itu boleh dikatakan adalah miniatur atau mungkin gambaran daripada bait suci yang ada di surga, di mana itu adalah bait suci yang sempurna karena didirikan Allah, tangan Allah, bukan dengan tangan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Nah, saudaraku, Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dia mendapatkan kemenangan yang kekal. Tadi dikatakan dalam Ibrani 8 ayat 1-5 harus ada yang dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Yaitulah tubuh dan darah Yesus sebagai korban penghapus dosa bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Satu kali, artinya saudaraku dari bahasa Greka epipax, once at all. Jadi pengorbanan Yesus, sekalipun itu sekitar tahun 31 sesudah Masehi, maka dosa mulai manusia yang pertama Adam dan Hawa itu juga menjadi termasuk dalam dosa yang diampuni oleh Yesus. Demikian juga dosa murid-murid Yesus yang sezaman dengan dia, dengan bapak-bapak gereja sampai kepada zaman kita ini, dan juga manusia yang terakhir nanti sebelum Yesus datang. Kita tidak tahu kapan dan siapa yang terakhir akan mendapatkan kelepasan dan pengampunan dari Yesus. Jadi saudaraku, once at all, Yesus hanya satu kali untuk selama-lamanya masuk ke tempat yang kudus dengan membawa darah, bukan dengan membawa darah domba jantan, anak lembu, tetapi membawa apa? Darahnya sendiri. Saudara, kita refer kembali kalau pelayanan di bait suci, ada orang yang mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya. Mereka membawa darah itu dan dipercikkan di tirai. Jadi saudara-saudaraku, itu darah domba atau kambing jantan atau lembu jantan, tetapi Yesus membawa darahnya sendiri, darahnya yang tercurah di kayu salib. Itulah yang disebut dengan
epapax, once at all, satu kali saja. Penerapan saudara-saudaraku, kita percaya melalui pelajaran kita ini bahwa Yesus sedang melayani sendiri dengan darahnya di bait suci surga untuk keselamatan saudara dan saya. Dan saudara-saudaraku, ketika Yesus masuk di bilik yang maha suci, melakukan tugas penghakiman, di waktu dan tempat yang sama juga tetap melakukan pelayanan yang dilakukan secara harian di dalam bait suci, dalam bilik yang suci, di mana ada puji-pujian kita, ada persembahan kita, ada penyerahan kita, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan kita, itu tetap dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara-saudaraku, apakah saudara yakin dengan pelajaran kita ini? Apakah saudara merasa diberkati? Apakah saudara mendapat kepastian keselamatan dengan pelajaran hari Kamis ini? Tentu saja saudaraku, kita bersyukur oleh karena lebih tegas dan jelas pelajaran kita ini mengatakan bahwa Yesus adalah imam perjanjian baru yang sedang melakukan tugasnya, yang mulai sejak tahun 1844 sudah memasuki bilik yang maha suci. Namun saudaraku, saudara harus ingat bahwa tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh imam di bilik yang suci, dalam waktu yang sama Yesus juga tetap melayani umat-umat. Inilah pelajaran bagi kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita lebih memahami dan juga mengaplikasikan pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, sangat jelas ya. Pendeta Dr. Happy Butar-Butar. Mari kita dengarkan lagu penutup berikut ini, dan sesudah itu doa tutup hamba Tuhan Pendeta Happy Butar-Butar. Ada negeri amat indah, Tuhan sedia bagi kita. Amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal. Kita akan tetap tinggal.
penggema, teramat merdu suaranya, malaikat memuji Tuhan bersama umat tebusan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Oh, man. Pendeta Putra-Putra, Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, segala puji hormat bagi nama-Mu saja. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan dan ditinggikan di sorga, demikian juga dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas pimpinan, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan. Sehingga pada siang hari ini kami boleh mengadakan doa siang, belajar firman Tuhan dari Roh Nubuat yang dibawakan hamba-Mu Pendeta Dr. Samuel Simorangkir. Demikian juga pelajaran sekolah Sabat pada hari Kamis ini. Tuhan, biarlah semua firman-Mu yang sudah kami dengarkan, sudah kami bacakan, kami diskusikan, Tuhan meteraikanlah itu melalui Rohul Kudus dan tidak berlalu begitu saja, dan kami boleh hidupkan, menambah iman percaya kami, kesetiaan kami, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, sambil giat aktif memberitakan kasih kebenaran Tuhan. I will go, pergi untuk membawakan kebenaran Tuhan kemanapun kami pergi dan kami berkesempatan. Tuhan berkati kami semua yang hadir di Zoom ini, baik secara pribadi Tuhan berkati, demikian juga keluarga kami masing-masing. Berkati kedua hamba Tuhan, Pendeta Simorangkir dan Pendeta Hursina, yang selalu giat untuk mengajak jemaat, khususnya di wilayah 11, dan semua hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan yang ada di konferensi ini, bahkan di luar konferensi DKI juga, untuk tetap ikut mengambil bahagian seperti pada hari ini. Bapa, terimalah segala pujian kami, dengarlah semua doa-doa yang kami sudah sampaikan. Biarlah Tuhan sekali lagi dipermuliakan, sendengkanlah telinga-Mu, jawablah permohonan kami, dan berkatilah kami. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan menjagai kita selalu. Dan biarlah Tuhan di sorga menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahtera, memberikan kebahagiaan dan sukacita. Dan biarlah Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepada kita untuk memberikan kasih karunia, kesehatan, umur panjang, serta berkat-berkat yang cukup, sehingga dapur umat-umat Tuhan selalu ada persediaan makanan. Kami berkecukupan, bahkan atas berkat Tuhan kami boleh berbagi kepada orang lain yang membutuhkannya. Dengarlah doa kami ini Tuhan, kami berdoa, kami mohon berkat dari-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kami pada saat ini, saudara yang berada dari mana saja yang sudah bergabung tentunya melalui Zoom dan juga melalui live stream. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan bagikan pelajaran kita, dan pada hari Rabu ini kita akan membahas tentang satu perjanjian yang lebih baik. Satu perjanjian yang lebih baik. Kenapa lebih baiknya? Ya, apakah yang pertama itu tidak baik dan sekarang ini lebih baik? Atau apa yang menjadi masalah dengan perjanjian yang kita kenal dengan istilah perjanjian lama yang kita sudah bahas waktu yang lalu ya.
Berhari-hari ini kita sudah bahas bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak memiliki tidak memiliki perbedaan yang banyak ya dengan kata lain. Itu bahkan dapat disebutkan dengan istilah perjanjian yang diperbaharui. Perjanjian diperbaharui. Mari kita lihat ya, kita langsung saja tentang pembahasan kita, satu perjanjian yang lebih baik untuk hari Rabu tanggal 2 Juni ini. Kemarin kita telah melihat bahwa mengenai unsur-unsur dasar atau unsur dasar perjanjian lama dan baru itu sama. Perjanjian lama dan baru itu sama. Intinya adalah keselamatan oleh iman kepada Allah yang mengampuni dosa-dosa. Bukan oleh karena sesuatu yang bernilai dalam diri kita. Ini penting sekali. Ya, kita akan melihat kegagalan itu oleh sebab apa? Oleh sebab ada sesuatu yang terjadi di dalam diri orang-orang Israel, penerima perjanjian lama ya. Tapi bukan oleh karena sesuatu yang bernilai dalam diri kita, tetapi hanya karena kasih karunia-Nya. Itulah yang sesungguhnya inti dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Sebagai hasil pengampunan ini, kita masuk dalam satu hubungan dengan Dia, di mana kita menyerah kepadanya dalam iman dan penurutan. Akan tetapi, buku Ibrani menyebut perjanjian baru sebagai satu perjanjian yang lebih baik. Bagaimana kita mengerti apa artinya perjanjian yang lebih baik itu? Bagaimanakah satu perjanjian itu lebih baik daripada perjanjian yang lain? Lalu di mana terletak kesalahan yang menggagalkan perjanjian yang lama? Kalau kita bisa membaca dari Ibrani 8 ayat 7 sampai dengan 8. Nanti kita akan lihat itu ya, ayat-ayat nanti ya. Nah, masalah perjanjian lama bukanlah masalah perjanjian itu sendiri. Masalah dengan perjanjian lama bukan dari segi perjanjian itu sendiri atau siapa yang memberikan perjanjian itu sendiri, tetapi masalahnya kepada siapa yang menerima. Ya. Jadi masalah perjanjian lama bukan dengan perjanjian itu sendiri, tetapi kegagalan bangsa itu, bangsa Israel, untuk menerimanya dengan iman. Ibrani 4 ayat 2. Keunggulan yang baru, yang dari yang lama, yang baru daripada yang lama, itu makanya disebut lebih baik, adalah Yesus, adanya Yesus ya, yang secara jelas terlihat di perjanjian baru. Gantinya dinyatakan hanya melalui hewan-hewan korban. Seperti di perjanjian lama, Yesus sekarang muncul dalam kenyataan kematian dan pelayanan imam besarnya. Dengan kata lain, keselamatan yang ditawarkan dalam perjanjian lama sama dengan yang di perjanjian baru, yaitu di perjanjian lama melalui simbol ya. Hewan-hewan yang dikorbankan, tapi perjanjian baru, Yesus yang nyata. Yesus yang nyata. Akan tetapi, dalam perjanjian baru, pernyataan wahyu Allah lebih besar dan lengkap dalam perjanjian itu. Dan kasih yang dimilikinya untuk umat manusia telah dinyatakan. Dan kasih yang dimilikinya untuk umat manusia yang telah jatuh, telah dinyatakan dalam diri Yesus. Lebih baik karena segala sesuatu yang telah diajarkan melalui simbol, lambang, dan tipe dalam perjanjian lama telah digenapi dalam Yesus. Yang kehidupannya, kematiannya, dan pelayanan imam besarnya dilambangkan oleh pelayanan bait suci duniawi. Besok kita akan lihat secara lebih menjelas, ya, lebih jelas apa fungsi keimamatan Yesus di Ka'bah surga pada saat ini. Ya. Sekarang, gantinya simbol-simbol, gantinya tipe-tipe dan contoh-contoh, kita punya Yesus. Bukan hanya sebagai domba yang telah disembelih, yang mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa kita, menurut Ibrani 9 ayat 12. Tetapi yang sekarang berdiri sebagai imam besar kita di surga, yang melayani untuk kepentingan kita. Ibrani 7 ayat 25. Meskipun keselamatan yang ditawarkan kedua perjanjian itu sama, pernyataan dirinya dan keselamatan yang daripadanya lebih lengkap, lebih jelas. Seperti yang dinyatakan dalam perjanjian baru, menjadikan perjanjian baru itu lebih tinggi dari perjanjian lama. Kenapa? Karena ada Yesus yang terlihat. Adanya Yesus yang sudah menjadi nyata. Bacalah Ibrani 8 ayat 5 dan Ibrani 10 ayat 1. Kata apa yang penulis gunakan untuk menggambarkan pelayanan bait suci di perjanjian lama? Bagaimanakah penggunaan kata ini menolong kita mengerti keutamaan perjanjian baru lebih dari perjanjian lama? Mari kita lihat. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga.
Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman Tuhan, firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu dari atas gunung itu. Jadi seringkali kita hanya melihat gambar orang, ya, gambar Presiden Biden, wah kita sudah bisa melihat gambar Presiden Jokowi, tapi beda gambar tersebut dengan pada saat kita berjabatan tangan langsung dengan Presiden Jokowi, pada saat kita berjabatan tangan langsung dengan Presiden Amerika Serikat, ya, daripada hanya melihat gambarnya. Itulah nyata, lebih apa? Lebih hebat. Ya, ada orang mungkin melihat apa ya, The Gator Vocal Band. Anda mendengarkan mereka menyanyi di YouTube kecil yang Anda lihat, tapi pada saat Anda apalagi duduk di konser Gator Vocal Band, duduk di depan, dan Anda mendengarkan langsung mereka menyanyi dengan suara yang langsung, wah itu beda sekali. Sangat beda sekali. Lebih sempurna dengan kata lain. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi kita lihat bagaimana semuanya ini ada gambaran dan kenyataan. Perjanjian lama memberikan gambaran, perjanjian baru memberikan kenyataan daripada kehadiran Yesus Kristus yang memberikan pengampunan, yang memberikan kasih karunia, yang harus kita terima dengan iman. Pikirkan mengenai perkara ini. Pertanyaan bagi kita di akhir pelajaran Sekolah Sahabat. Pikirkan mengenai perkara ini. Mengapa? Mengetahui kehidupan, kematian, dan pelayanan Kristus sebagai imam besar untuk kita memberikan pengertian yang lebih baik tentang Allah daripada sekedar pelayanan korban hewan dalam pelayanan upacara agama di bait suci duniawi. Apa yang terjadi? Nanti kita akan lihat bahwa kehilangan makna. Ya, pada saat umat-umat Israel berdosa, ya gampang saja bawa saja korban. Jadi seharusnya mereka itu merasa ngeri melihat anak domba yang terbaik yang mereka sangat sayang. Lalu mereka sendiri yang harus membunuh anak domba tersebut. Ya pada mulanya mungkin itu mengerikan, tapi kalau sudah bertahun-tahun sudah biasa dilakukan, maka kehilangan maknanya. Tetapi pada saat kita melihat anak Allah tergantung di kayu salib, maka makna tersebut sudah pada saat orang-orang Israel di zaman Yesus melihat hal tersebut, maka maknanya itu begitu begitu dalam. Bukan lagi hewan, tetapi anak Allah sendiri yang mati tergantung di kayu salib. Baik, mari kita lihat pembahasan kita pada saat ini berbicara tentang perjanjian yang lebih baik. Apa masalahnya dengan perjanjian lama? Nah, kitab Ibrani memberikan beberapa pernyataan tentang perjanjian lama di kitab Ibrani. Misalnya Ibrani 8 ayat 7 katakan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi seakan-akan dikatakan di sini bahwa perjanjian lama itu ada cacatnya. Jadi kalau saja perjanjian yang pertama atau perjanjian lama itu tidak bercacat, maka kita tidak perlu lagi perjanjian yang kedua. Apa masalahnya? Ya, apa yang cacatnya? Bahasa Inggrisnya, if it is nothing wrong, atau bahasa Alkitab, bahasa Inggris katakan, if there is faultless, tidak ada masalah, tidak bersalah. Jadi apa salahnya? Apa cacatnya dari perjanjian lama yang tertulis dalam kitab Ibrani 8 ayat 7? Bukan itu saja. Kitab Ibrani 8 ayat 13 juga memberikan satu gambaran tentang perjanjian lama. Apa itu? Yaitu apa? Di sini katakan Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Inilah sebabnya banyak ahli-ahli teolog Kristen Protestan yang katakan, wah ini perjanjian lama itu dihubungkan dengan apa? Hukum. Hukum itu sudah tua. Hukum itu sudah usang. Dekat kemusnahannya. Kapan hukum itu dimusnahkan? Pada saat Yesus menyalibkan hukum tersebut di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus pakukan oleh sebab apa? Hukum itu cacat. Hukum itu tua. Hukum itu usang. Hukum itu dekat kepada kemusnahannya.
Nah, mari kita lihat. Apakah betul hukum moral Allah itu apa? Cacat. Hukum moral Allah itu tua. Hukum moral Allah itu usang. Dengan kata lain, saya bisa menggunakan begitu banyak waktu saat ini untuk menyatakan tentang hukum moral Allah itu yang sempurna. Hukum moral Allah yang kekal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perintah Allah untuk jangan ada ilah lain di hadapan Allah itu tidak tua. Itu tidak usang, itu tidak bercacat. Pada saat Allah katakan, jangan menyebut namaku sia-sia, itu tidak cacat, itu tidak ada salahnya, itu tidak tua, itu tidak usang. Pada saat Allah berkata, jangan kamu membunuh, itu tidak bercacat, itu tidak usang, itu tidak tua. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa karena perjanjian lama dalam ayat-ayat ini katakan bercacat, tua, dan usang, maka hukum yang diikatkan atau dihubungkan dengan perjanjian lama itu adalah usang, tua, dan apa? Usang, tua, dan cacat. Ya. Tapi seperti yang saya katakan lalu, bahwa masalah utama itu bukan soal membunuh, jangan bersinah, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, jangan membuat patung dan lain sebagainya. Masalahnya cuma satu. Terus terang, kalau kita mau jujur, saudara-saudara ya, saudara-saudara yang saya kasih dari kelompok Kristen Protestan, masalahnya itu hanya satu, yaitu hari Sabat saja. Yang kita pikir harus kita musnahkan, atau Yesus sudah musnahkan ke salib yang sudah tua dan usang. Tapi pertanyaannya, apa yang cacat di sini? Apa yang tua dan usang dekat kepada kemusnahannya? Ya, tua, obsolete. Usang, outdated, datang kepada kemusnahannya. Ready to disappear, artinya akan hilang. Ya, apa yang cacatnya? Apa yang tua dan usang? Nah, jawabannya jangan berdasarkan pemikiran teologi saya sebagai seorang pembicara saat ini ya. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Ibrani tadi kita sudah baca Ibrani 8 ayat 7, 8 ayat 13 berbicara tentang perjanjian lama yang cacat, tua dan usang. Mari kita lihat kenapa dia cacat, tua dan usang. Ibrani 8 ayat 8 katakan apa? Sebab ia menegur mereka. Wah, bahasa Indonesianya kenapa ditegur? Apa yang salahnya? Ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Apa di sini artinya ia menegur mereka? Kok mau diberikan sesuatu yang baru, kok dibilang ditegur? Kalau saya dan saudara ingin diberikan sesuatu yang baru, itu bukan katanya sebab ia menegur mereka. Sesungguhnya Wah, ia Ia memberkati mereka. Ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Pemberian perjanjian baru itu berkat, bukan teguran. Jadi apa artinya ayat ini? Nah, mari kita lihat ayat ini. Tidak usah langsung ke bahasa aslinya, langsung aja ke bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris kata apa? But God found fault with the people. Jadi kata menegur mereka, bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya, Allah menemukan kesalahan dengan umat-umat Israel, dengan umat-umatnya. Jadi pada saat ia menegur mereka, itu bukan kata ia menegur dan berkata, tidak. Ia mendapatkan kesalahan di pihak mereka. Bukan kesalahan di perjanjian perjanjian lama tersebut. Tidak ada masalahnya dengan perjanjian lama. Masalahnya dengan the fault of the people. Masalahnya dengan umat-umat Tuhan di perjanjian lama yang bersalah. Dengan kata lain. Jadi kesalahannya bukan di perjanjian tersebut. Sehingga kemudian Allah memberikan perjanjian baru. Masalahnya di manusianya. Jadi masalahnya adalah di manusianya. God found fault with the people. Masalah di perjanjian lama yang menyebabkan Tuhan harus memberikan perjanjian baru yang usang, yang cacat, yang hampir disepir. Di perjanjian lama adalah orang yang orang-orang yang mendapatkan perjanjian tersebut. Jadi itulah masalahnya, manusianya, bukan perjanjiannya. Jadi apa masalahnya dengan orang Yahudi? Apa masalahnya dengan orang Yahudi atau orang Israel? Nah ini masalahnya, tadi kita sudah baca Ibrani 8 ayat 8. Sekarang Ibrani 8 ayat 9. Apa masalahnya dengan mereka? Dikatakan apa? Kalau kita sambung saja ya. Sebab ia menemukan kesalahan di pihak orang-orang tersebut ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda.
Ibrani 8 ayat 8. Ayat 9 katakan apa? Ayat 9, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Nenek moyang perjanjian lama. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Itu masalahnya. Masalahnya dengan orang Yahudi, mereka tidak setia. Ya, dan sebab ketidaksetiaan mereka, Allah menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, pada saat mereka diberikan perjanjian, Allah katakan ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjianku, Keluaran 19 ayat 5, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Apalagi selain harta kesayangan Allah, ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam dan bangsa yang kudus. Wah, itulah janji Allah kepada orang Israel. Dan pada mulanya seakan-akan bagus sekali janji orang Israel kepada Allah. Apa yang mereka janjikan kepada Allah? Oh, seluruh bangsa itu setelah Musa memberitahukan kepada mereka, ayat 8, ya kita sudah baca tadi sampai ayat 6. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Kami akan lakukan. Kami akan lakukan. Mereka katakan, tapi sesudah mereka bilang seperti ini, apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka buat patung anak lembu dan mereka menyembah patung anak lembu tersebut. Itulah ya. Dan kemudian apalagi yang masalahnya? Dengan janji mereka, kami akan lakukan. Ya. Saya harusnya kasih tanda merah kata itu ya. Segala yang difirmankan Tuhan akan we will do. Kami akan lakukan. Dan betul. Ya, pada saat mereka ada dua hal yang mereka lakukan. Yang pertama, apa yang mereka tidak lakukan. Ya, jadi yang pertama, mereka berjanji untuk melakukan, tapi mereka tidak melakukan. Yang kedua adalah mereka melakukan di luar kuasa Allah. Ya, inilah masalah kemudian. Ya, apa masalah dengan janji mereka yang melakukan di luar kuasa Allah? Roma 9 ayat 31-32. Rasul Paulus menuliskan tentang kegagalan orang Israel dalam menjalankan perjanjian lama, menyebabkan perjanjian lama itu cacat. Bukan karena perjanjiannya, bukan karena hukumnya, bukan karena Allahnya yang memberikan perjanjian. Tetapi orang yang mencoba dengan kekuatan mereka melakukan perintah-perintah Allah. Ya. Roma 9 ayat 31-32. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Ya, bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Dikatakan, but the people of Israel who pursued, yang mengejar hukum sebagai jalan atau sarana untuk kebenaran. Nah, ini dia ya. Jadi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, arti bahasa Inggrisnya who pursued the law, yang mengejar ya, yang mengejar hukum sebagai sarana untuk pembenaran atau kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mereka gagal mencapai tujuannya. Ya. Mereka gagal untuk mengejar hukum tersebut. Mengapa tidak? Ayat 32 Rasul Paulus katakan, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Dan mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi ini masalahnya. Bagi orang-orang perjanjian lama, orang Israel, orang Yahudi, tujuan keselamatan itu dicapai dengan apa? Dengan apa? Mengejar dengan melakukan apa? Mengikuti hukum Tuhan. Keselamatan melalui apa? Hukum Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Dengan kuat kuasa mereka sendiri. Mereka mencoba, mereka buat peraturan. Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka buat tambahan-tambahan hukum sekalipun. Agar supaya mereka apa? Mengingat dan menguduskan hari Sabat. Mereka buat dengan segala usaha-usaha mereka sendiri. Usaha-usaha yang mereka lakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mencapai tujuan tersebut. They have not attained their goal. Mereka tidak apa? Sampai kepada tujuan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah berhasil mengikuti hukum. Tidak ada seorang pun yang akan menuruti hukum untuk mencapai keselamatan. Kenapa? Karena kita semua lemah. Ya. Siapa di antara kita yang mencoba dengan kekuatan kita sendiri untuk apa? Tidak memiliki pikiran-pikiran yang nggak benar. Siapa di antara kita yang tidak berdusta?
Siapa di antara kita yang tidak memiliki keinginan akan milik orang lain? Siapa di antara kita yang tidak memiliki apa? Menyembah patung-patung ilah-ilah lain. Kita selalu gagal. Dan kalau kita hanya mencoba untuk menuruti hukum Allah dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan iman, maka kita akan gagal. Perbuatan-perbuatan kita itu akan apa? Perbuatan-perbuatan kita itu akan gagal. Dan inilah masalahnya dengan orang Israel. Inilah masalahnya dengan orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Dan ini juga dapat menjadi masalah bagi kita sendiri. Pada saat kita merasa, oh saya sudah lebih baik dari orang lain. Teologi saya lebih hebat daripada saudara-saudara sekalian. Karena saya doktor, saya pendeta, dan lain sebagainya. Kita merasa kita sudah apa? Sanggup dengan kekuatan perbuatan kita. Untuk menuruti hukum, untuk mendapatkan kebenaran, untuk dibenarkan. Tapi Rasul Paulus katakan, kalian tidak akan, you will not attain their goal. You will not attain your goal. Anda tidak akan sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena kalian mengejarnya seperti orang Israel, bukan dengan iman, tapi dengan apa? Dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan. Kabar kesukaan, bukan kesagukan, tapi kabar kesukaan. Ya. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Inilah masalahnya. Pada saat kita mencoba untuk menuruti firman Tuhan, dengan kuat kuasa kita, supaya dilihat oleh orang, kita adalah orang yang beragama, kita adalah orang yang saleh, ya. Maka kita tidak beda dengan orang-orang Yahudi. Imam-imam, orang-orang Farisi di zaman Yesus. Yang menunjukkan kehidupan kerohanian mereka secara lahiriah, secara luar. Ya. Tetapi bagi kita, janganlah kita menjadi seperti orang-orang Israel. Yang mana perjanjian itu adalah melalui upacara-upacara keagamaan, ritual atau institusi. Kalau Anda membaca kitab Yeremia, khususnya Yeremia pasal 7, Nabi Yeremia menegur orang-orang di zamannya. Kenapa? Karena mereka berbuat kejahatan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Pada saat mereka datang ke Ka'bah, lalu mereka apa? Yang penting kan saya apa? Bawa persembahan. Yang penting saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya bawa korban. Tuhan pasti senang. Ya, Tuhan pasti senang. Yang penting saya apa? Menunjukkan saya apa? Berbakti kepada Tuhan. Walaupun hati saya jauh daripada Tuhan di hari-hari lain, walaupun di hari-hari lain mungkin saya memiliki keinginan-keinginan yang tidak benar. Tetapi itulah masalahnya. Sehingga Nabi Yeremia dalam Yeremia 7 katakan, kamu buat Ka'bah Tuhan itu seperti jimat. This is the temple of the Lord. This is the temple of the Lord. Ini adalah Ka'bah Tuhan. Ini adalah Ka'bah Tuhan. Ini adalah Ka'bah Tuhan. Ya, institusi, upacara-upacara keagamaan. Seakan-akan Tuhan dapat kita appease. Dapat kita apa? Lunakkan hatinya pada saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah apa? Hati kita. Ya, hati yang hancur pada saat kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh orang Israel. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Segala sesuatu mereka melakukan dengan kuat kuasa mereka sendiri untuk mencapai keselamatan. Tetapi kitab Ibrani menyatakan ini masalah dengan orang Ibrani. Dan solusinya adalah apa? Ibrani 9 ayat 10 dan ayat 12 katakan apa? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Roh Kudusku akan kuberikan. Ya, Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya. Kita hanya akui kita lemah, kita berdosa, kita berdoa, minta Roh Kudus menuntun kita. Maka Tuhan yang akan melakukannya bagi saudara dan saya. Ayat 12, bukan lagi saya. Ya, orang Israel selalu katakan, saya bawa persembahan, saya buat ini, saya buat itu. Ya. Tidak heran, Matius 7, Yesus juga bilang, kepada orang yang katakan, aku telah bernubuat, aku telah mengadakan tanda mujizat, aku buat ini, buat itu. Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Karena yang Yesus ingin lakukan, apa yang aku lakukan di dalam kamu. Apa yang aku lakukan melalui kamu. Itu yang terutama. Daripada apa yang saya lakukan.
bagi Tuhan. Ya. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuliskannya dalam hati mereka. Ayat 12. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Inilah perjanjian yang lebih baik itu, ya. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menaruh hukumnya itu dalam diri kita melalui Roh Kudus, Yesus Kristus, ya. Dan dosa-dosa kita itu bukan kita hapus dengan kita apa? Dengan kita sogok Tuhan dengan persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya. Kita tidak sogok Tuhan dengan hal-hal tersebut. Tetapi Tuhan akan menerima kita kembali pada saat kita datang memohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Itulah perjanjian yang apa? Yang lebih baik. Kenapa? Karena dosa-dosa kita tidak usahakan untuk terhapus. Tidak. Tuhan yang akan hapuskan bagi kita. Ibrani 9 ayat 15 katakan apa? Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang lebih baik. Supaya mereka yang telah terpanggil, yang telah masuk dalam satu perjanjian dengan dia, dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Marilah kita semua datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang akan memberikan perjanjian yang lebih baik. Kenapa? Karena adanya Yesus yang menebus, yang mengampuni kita dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya perjanjian baru itu disebut sebagai perjanjian yang lebih baik. Inilah yang dapat saya tambahkan pada saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.